Selamat datang di video kami tentang pulau-pulau berbahaya di dunia. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa pulau yang memiliki reputasi yang cukup menakutkan dan berisiko tinggi bagi para petualang. Mari kita mulai perjalanan kita untuk mengetahui lebih lanjut tentang pulau-pulau yang misterius dan berbahaya ini. Pertama, Pulau Ilha de Queimada Grande yang juga dikenal sebagai Pulau Ular adalah sebuah pulau yang terletak sekitar 33 km di lepas pantai Brasil. Pulau ini terkenal karena populasi ular Golden Lancet yang sangat besar, menjadikannya salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Pulau ini dihuni oleh ular-ular berbisa yang dikenal sebagai Golden Lancet. Diperkirakan ada sekitar 1 ular setiap meter persegi di pulau ini. Dengan populasi yang begitu padat, setiap langkah di pulau ini membawa risiko serius bagi manusia. Karena keberadaan ular yang sangat berbahaya, pemerintah Brasil telah melarang kunjungan ke pulau ini, kecuali untuk kepentingan penelitian yang ketat. Kedua, Miyake Jima, Jepang. Sebuah pulau di Jepang telah menuntut masyarakatnya untuk memakai masker seumur hidup mereka. Kebiasaan tersebut dilakukan oleh para penduduk Pulau Miyake-jima yang menjadi bagian dari Kepulauan Izu dan berada di 180 km pulau utama Jepang, Hanshi. Bukan tanpa alasan, para penduduk di pulau ini harus mengenakan masker selama hidup mereka. Karena Gunung Oyama di pulau tersebut terus mengeluarkan gas beracun sejak meletus terakhir kali pada tahun 2005. Tidak hanya mengeluarkan material vulkanik, gunung ini juga mengeluarkan gas sulfur oksida belerang dalam jumlah yang banyak. Karena kondisi yang semakin parah, 3.600 penduduk Pulau Miyake dievakuasi dari pulau itu untuk menghindari keracunan gas. Ketiga, Pulau Gruinard terletak di lepas pantai barat Skotlandia, telah mendapat reputasi sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia pada abad ke-20. Pada tahun 1942, pemerintah Britania Raya menggunakan pulau ini sebagai situs uji coba senjata biologis selama Perang Dunia Kedua. Senjata biologis yang digunakan adalah spora antraks yang menyebabkan tanah pulau ini terkontaminasi. Setelah perang berakhir, Pulau Gruinard ditinggalkan dan menjadi terlarang bagi manusia selama beberapa dekade karena tingkat kontaminasi yang tinggi. Pulau ini dikenal dengan julukan Pulau Antraks. Baru pada tahun 1986, setelah pengujian yang ekstensif dan upaya dekontaminasi yang intensif, pulau tersebut dianggap aman bagi manusia. Proses dekontaminasi melibatkan penyiraman tanah dengan campuran formaldehida dan natrium hipoklorit, serta penyinaran sinar matahari yang kuat. Meskipun sekarang telah diizinkan untuk dikunjungi, Pulau Gruinard tetap menjadi simbol sejarah gelap dan pengingat akan dampak mengerikan senjata biologis. Keempat, Pulau Ramri, Myanmar. Negara yang dulunya dikenal dengan nama Burma tersebut juga memiliki satu pulau yang cukup mematikan di dunia, adalah Pulau Ramri. Pulau ini dikenal berbahaya bukan karena alamnya, tetapi karena salah satu penghuninya. Ya, pulau ini dihuni oleh buaya air asin yang tinggal di hutan bakau di sekitar pulau. Dengan panjang mencapai 7 meter dan berat 998 kg, menjadikannya sebagai buaya paling besar di antara semua spesies buaya. Selain itu, jumlah buaya yang hidup di rawa-rawa ini hingga kini tak diketahui berapa banyak. Pulau Ramri juga merupakan lokasi perang Rami pada Perang Dunia II. Dahulu ada sekitar 400 tentara Jepang yang bersembunyi di sini dari tentara Inggris. Namun malangnya, mereka diserang oleh buaya yang menewaskan sebagian besar tentara Jepang. Bahkan, peristiwa ini diabadikan sebagai most number of fatalities in a crocodile attack, the Guinness World Record. Kelima, Bikini Atoll, Kepulauan Marshall. Bikini Atoll, sebuah pulau terpencil yang terletak di Kepulauan Marshall di Samudra Pasifik, memiliki sejarah yang kompleks dan memilukan. Pada tahun 1946, Amerika Serikat memilih Pulau Atoll ini sebagai lokasi uji coba nuklir mereka, yang menjadi bagian dari operasi Crossroads setelah Perang Dunia Kedua. Serangkaian ledakan nuklir menghancurkan dan mencemari lingkungan pulau ini, serta mengakibatkan dampak kesehatan yang serius bagi penduduk setempat dan para pekerja yang terlibat dalam pengujian.
Penduduk asli Bikini Atoll dipindahkan dari pulau mereka sebagai persiapan untuk pengujian nuklir, dan mereka belum dapat kembali sepenuhnya ke rumah mereka hingga saat ini karena tingkat radiasi yang tinggi. Meskipun upaya pembersihan dan pemulihan telah dilakukan, jejak pengujian nuklir masih terasa, dan wilayah ini menjadi simbol dari dampak destruktif dari senjata nuklir. Walaupun lingkungan laut di sekitar Bikini Atoll sebagian pulih dan menjadi tujuan wisata selam yang terkenal karena keindahan terumbu karangnya yang spektakuler, tetapi lingkungan darat masih terkontaminasi oleh tingkat radiasi yang tinggi, dan pulau-pulau ini secara resmi dinyatakan sebagai zona terlarang oleh pemerintah Kepulauan Marshall.